Berlanjut di cerita Xiao Yan. Setelah masalah Yun Yun terselesaikan, pada hari selanjutnya, Xiao Yan kemudian tidak buru-buru untuk meninggalkan Sekte Bunga, dia mendapatkan sebuah tempat peristirahatan dan kembali mencoba melakukan pelatihan mandiri, demi menyatukan api dingin tulang pemberian gurunya. Kultivasi tersebut berlanjut selama beberapa waktu, segel di tangannya kemudian berubah seiring berjalannya waktu, bahkan pembukaan dari mantra api pembakaran telah berada di ranah tertinggi. Lantas dia bertanya-tanya, apakah setelah menelan api putih ini, bisa membentuk serta menciptakan metode Qi kelas Tian? Tahapan yang paling sulit sekarang adalah bagaimana 3000 jantung api di tubuhnya bisa menerima kehadiran dari api dingin tulang, meskipun memang sedikit merepotkan, tetapi perlahan demi perlahan semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Pelatihan tersebut berlangsung sekitaran 1 bulan lebih, suhu di seluruh ruangan di sekitarnya ikut meningkat, suara getaran berguncang di dalam Sekte Bunga, menyebabkan aktivitas yang tidak biasanya. Mungkinkah itu adalah pertanda bahwa dia akan segera keluar dari kultivasinya? Gelombang api yang sangat panas kemudian memancar di atas cakrawala. Xiao Yan yang duduk bersila kemudian melayang di udara, dengan kekuatan yang sungguh menakjubkan. Pada akhirnya tidak hanya dia mendapatkan penggabungan sempurna dari api dingin tulang, tetapi bahkan ketika seluruh energi api surgawinya bersatu, kekuatannya ikut ditingkatkan. Auranya seketika menembus penghalang Douzun Bintang 2 menuju Douzun Bintang 4 puncak. Seluruh tatapan manusia yang berada di dalam Sekte Bunga seketika dikejutkan, dari tetua sampai murid-murid mereka. Panatua pertama lantas bertanya dengan penuh rasa heran, apakah ini kelahiran dari metode Qi kelas Tian? Jelas prestasi masa depan dari pemuda ini pasti luar biasa menjanjikan. Lapisan awan yang menutupi langit seketika menghilang. Selesai dengan kultivasinya, Xiao Yan kemudian menemui Yun Yun sembari mengatakan, sekarang aku akan membantumu untuk melihat metode yang telah ditanamkan Nenek Hua di dalam tubuhmu. Xiao Yan lantas memegang tangan Yun Yun, kekuatan spiritual kemudian mulai mendeteksi sampai sesaat kemudian, dia akhirnya menemukan salah satu hal yang sungguh mengejutkan, berdasarkan dengan apa yang telah dikatakan oleh guruku, bahwa Nenek Hua seharusnya adalah seorang elit Douzun yang telah mencapai bintang 8 atau 9, energi di seluruh hidupnya benar-benar bisa menghancurkan seorang master Douzun biasa. Doki yang ditempatkan di dalam tubuhmu terlalu kuat, dengan kekuatanmu saat ini, kau harus segera menyempurnakannya sedikit lebih cepat agar tidak terjadi masalah. Yun Yun mengatakan, dengan kekuatanku sekarang, sangatlah mustahil untuk menghancurkannya. Yang bisa aku lakukan hanyalah menyerap doki yang merembes keluar dari segel, hanya dengan cara itulah mungkin bisa meningkatkan kecepatan pelatihanku perlahan demi perlahan. Kita harus mengambil posisi aman, lebih baik memperbaiki semua doki itu secepat mungkin, jika tidak, akan sangat merepotkan jika kau bertemu dengan lawan yang kuat dan dia berniat untuk melepaskannya, itu akan merenggut nyawamu. Serahkan masalah segel itu padaku, aku bisa membantumu. Di sebuah ruangan, Xiao Yan bersiap untuk membantu perbaikan segel Yun Yun, meskipun sedikit sakit, tetapi kau harus bisa menahannya. Setelah mengatakan itu, fokus pandangan matanya kemudian tertuju ke arah gumpalan segel. Xiao Yan mengarahkan tangannya, hanya untuk memasukkan api surgawi, dan meningkatkan suhu pemanasan, ketika api surgawi di tangannya masuk ke tubuh Yun Yun, dan kemudian mencoba menghancurkan segel. Xiao Yan kembali menjelaskan, jika kau bisa menyempurnakannya, maka ada kemungkinan kau bisa mencapai tingkatan seperti apa yang dimiliki Nenek Hua di masa hidupnya, bahkan kesempatan untuk mencapai ranah tersebut benar-benar nyata. Xiao Yan melanjutkan, aku memiliki cukup banyak musuh dan mereka terbilang sangatlah kuat, jika kau menjadi seorang yang sangat kuat di masa depan, maka mungkin aku bisa berlindung di bawah pohon besar. Mendengarkan itu, Yun Yun dilanda perasaan dilema, mengingat kenangan di masa lalunya. Singkatnya, permasalahan segel pada tubuh Yun Yun teratasi. Xiao Yan berhasil membuat retakan pada segel, agar doki yang merembes keluar lebih banyak dan cepat untuk diserap Yun Yun, tanpa takut meledakkan tubuhnya. Esok harinya, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Jika ada masalah yang tidak bisa kau selesaikan, maka datanglah ke paviliun bintang jatuh. Aku hanya bisa berjuang dan berusaha untuk membantumu. Xiao Yan mengucapkan salam perpisahan kepada tetua pertama dan juga Yun Yun. Sekeluarnya mereka keluar dari wilayah Sekte Bunga, Xiao Yan merasakan bahwa, tampaknya ada sesuatu yang salah di antara mereka.
Sebelum sesaat kemudian, suara lantas bergema di langit-langit luas mengatakan, "Bocah, jangan harap kau bisa pergi dengan mudah, setelah apa yang kau perbuat sebelumnya." Setelah mengatakan itu ruang di hadapannya seketika terbuka, dan muncullah total 4 orang yang berada di ranah Douzun. Orang yang datang kali ini tidak lain adalah Yuhua Liangjun, Hua Jin, dan juga 2 tetua dari Sekte Tianming. Kedatangannya kali ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah untuk membalas dendam atas masalah sebelumnya di Sekte Bunga. Yuhua Liangjun mengatakan, "Apakah kau benar-benar berpikir bisa pergi begitu saja? Tempat ini akan menjadi tempat di mana tulang-tulangmu dikuburkan." Hempasan energi Doqi kemudian mengguncang wilayah pertarungan. Xiao Yan menunjukkan kekuatan Douzun bintang 4-nya. Yuhua Liangjun berkata, "Metode pelatihan bocah ini sangat mengerikan, baru 1 bulan dia sudah menaikkan ranah dari Douzun bintang 2 menjadi Douzun bintang 4, kita tidak boleh melakukannya sendiri-sendiri, bocah ini terlalu berbahaya, kita harus menangkapnya secara bersama-sama." Pembagian pertarungan akhirnya ditentukan, King Lin meminta untuk menghadapi Hua Jin. Adapun 1 orang lainnya akan ditangani oleh suku Piton 9 tanah yang berada dalam kendalinya. Hempasan energi Doqi kemudian mengguncang wilayah pertarungan. Setelah merilis transformasi api surgawi bentuk ketiganya, kekuatan Xiao Yan meningkat pesat, seluruh atribut tubuhnya benar ikut ditingkatkan. Tetua Shen Luo yang melihatnya dilanda dengan keterkejutan, lantas berkata meskipun teknik yang dimiliki oleh bocah ini sangatlah kuat, tetapi memiliki batasan waktu, karenanya ketika waktunya habis, dia tidak akan bisa melarikan diri kemanapun. Yuhua Liangjun mengerti, dia langsung menghilang dari tempatnya berpijak melancarkan serangan tangan dipadukan dengan kipas logam runcing berniat untuk menggorok leher Xiao Yan, namun ketika pukulan itu hendak mendarat, api ungu yang berasal dari api 3000 pembakaran dicampurkan dengan api dingin tulang tiba-tiba melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Bentrokan tersebut menggetarkan seluruh wilayah pertarungannya, yang sangat aneh, meskipun kekuatannya hanyalah berada di Douzun bintang 4, tapi seluruh serangannya didukung dengan kekuatan api surgawi. Xiao Yan berkata, "Apakah menurutmu aku takut padamu?" Sementara diperlihatkan juga di tempat lain, meskipun Xiao Yan telah melepaskan boneka wayang surgawinya untuk menghadapi salah satu penentua dari Sekte Langit Mendalam, tetapi ranah mereka berbeda di 2 tingkatan. Tentu saja boneka wayang sangat dirugikan, tampaknya King Lin juga terus berjuang dengan sekuat tenaga. Xiao Yan mulai memasang firasat buruk, dia mengatakan situasi kali ini sedikit merepotkan, orang-orang dari Sekte Langit Mendalam tidaklah mudah untuk ditangani. Dari kelihatan situasi yang terjadi, ditakutkan mereka berdua tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kelelahan di wajah Xiao Yan sudah sangat sulit disembunyikan, namun dia perlahan membuka tangannya. Energinya mendidih terus mengalir, dia mendapatkan dukungan dari api 3000 pembakaran. Shen Luo yang merasa pertarungan tidak dapat diselesaikan, kemudian berteriak ke arah sebuah tempat mengatakan, "Jika hari ini kau tidak ikut menyerangnya, maka bocah yang kau targetkan akan kembali bisa melarikan diri." Setelah mengatakan itu muncullah sosok yang ternyata adalah Tianzun ke-9. Xiao Yan yang merasa menemui musuh yang terlalu kuat, dia segera mengeluarkan giok spasial, untuk memanggil gurunya. Namun apa yang terjadi? Tianzun ke-9 tertawa sembari mengatakan, "Bocah, aku telah membuat penghalang spiritual pada area ini, jadi tidaklah mungkin gurumu akan datang membantumu, lebih baik kau menyerah dan ikut aku kembali ke Aula Jiwa."